أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Di antara perkara terpenting dalam kehidupan kita adalah hati kita, yang akan menjadi warna yang mewarnai seluruh perjalanan kehidupan kita. Yang hati kita ibaratnya adalah raja, dan seluruh anggota badan kita adalah junud, yaitu pasukan. Sehingga apa yang akan menjadi gerak-gerik seluruh anggota badan kita ini sangat ditentukan oleh bagaimana suasana hati kita. Rasulullah SAW beliau menyampaikan, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam jasad kita ini ada sekerat daging. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu. Kalau sekerat daging ini baik, maka semua anggota badan kita akan baik. Kalau sekerat daging ini buruk, maka akan rusaklah pula semua anggota badan kita. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah sekerat daging itu adalah al-qalbu, yang maknanya sesungguhnya adalah jantung. Nabi memberikan tamsil antara hati kita dan amal kita itu seperti jantung dengan anggota tubuh kita. Sekilas kita tahu peran jantung, fungsi jantung adalah untuk memompa darah. Kalau jantungnya bagus, pemompaannya bagus, darah akan bisa mencapai ke seluruh sel-sel tubuh kita dengan membawa zat-zat makanan, sehingga apabila pompanya bagus, alirannya bagus, maka sel-sel akan bagus dan tubuh kita akan yaitu sehat. Tapi kalau pompa darah itu melemah atau bahkan bermasalah, sehingga banyak sel-sel yang tidak kealiran darah dan tidak tersuplai makanan, maka akan menjadi lambat atau cepat merusak kondisi tubuh kita. Ini sekedar tamsil, tapi hati dengan amal lebih mutlak lagi. Hati rusak, jelas amal akan rusak. Hatinya rusak, maka dia akan menjadi musyrik, atau menjadi kafir, atau menjadi ahli maksiat, atau menjadi orang yang menyimpang. Itu pasti. Sehingga suasana hati kita adalah suasana hati yang akan sangat menentukan perjalanan kehidupan yakni seseorang. Oleh karena itulah, Bapak sekalian, dalam semua dakwah para Nabiullah alaihissalatu wassalam, maka pasti fokus yang pertama itu adalah perbaikan hati. Ada perbaikan hati. Karena pahala hati itu sudah ini baik, maka akan menjadikan baiknya semua sisi kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, hati kita ini yang akan ini menjadi penentu keselamatan kita saat nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari di mana seluruh apa yang kita kumpulkan, yang kita kejar, yang kita korbankan sampai berdarah-darah, itu sudah tidak bermanfaat lagi. Yang sering menjadi fokus perhatian manusia untuk dikejar dengan segala pengorbanan itu ya, yang pokok, yang paling utama, harta, jabatan, harta dan kedudukan. Dan ini pula nanti akan menjadi penyesalan yang sangat mendalam saat mereka itu menghadap Allah, karena ternyata yang mereka kejar, yang mereka korbankan, yang mereka rewangi sampai berdarah-darah, babak bundas ketika di dunia, itu ternyata tidak lagi memberikan manfaat.
Kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah akan datangnya hari saat nanti Anda menghadap Allah. Ini hari, di saat hari itu la yanfa'u malun, harta Anda sebanyak apapun kata Allah, bahkan walaupun harta Anda itu Anda menjadi konglomerat besar, bahkan kekayaan dunia menjadi milik Anda sendiri, atau bahkan dunia itu wujudnya dalam bentuk emas menjadi aset dia, itu tidak akan bermanfaat untuk menebus kesulitan saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhaban wala biftada bih. Seandainya orang-orang kafir itu sampai matinya dalam keadaan kafir, yang ketetapan bagi mereka adalah jahanam, maka walaupun dia menyiapkan tebusan dalam bentuk emas sebesar bumi, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita banggakan dari anak, istri, keluarga besar, kemudian koneksi-koneksi kita, orang hebat-hebat, bos-bos, pejabat besar, petinggi-petinggi negara. Kata Allah, hari itu siapapun sudah tidak memberikan manfaat untuk kita. Bahkan walaupun orang-orang yang sangat terdekat dengan kita, bahkan menghadapi suasana yang sangat dahsyat itu, mereka akan lari mencari keselamatan sendiri-sendiri, urusannya sibuk dengan masing-masing dirinya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Kata Allah, akan ada hari setiap orang akan lari dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, dari istrinya, dari anaknya. Yang ini adalah orang-orang terdekat dalam kehidupan kita, Bapak sekalian, yang kalau ada apa-apa keluhan kita itu ke sana. Kita punya saudara, kita punya ayah, kita punya ibu, kita punya istri, kita punya anak. Tapi hari itu semua orang tidak ada yang peduli walaupun dengan orang paling dekat dengan kita, karena masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Bapak sekalian, sehingga apa dan siapapun yang kita banggakan hari ini, akan ada saatnya hari itu sama sekali sudah tidak laku, sama sekali sudah tidak bermanfaat lagi untuk kita. Maka hanya akan menjadi penyesalan dari itu. Kata Allah, ma aghna anni maliya halaka anni sultaniyah. Aduhai hartaku yang banyak sudah tidak berguna lagi. Aduhai kekuasaanku telah hancur binasa. Yang jadi fokus rebutan manusia di dunia antara harta, antara jabatan. Bahkan orang yang tadinya lurus-lurus, hanif, sangat condong kepada kebenaran, kalau sudah masuk wilayah ini kemudian menjadi merusak apa yang menjadi idealisme kehidupan dia, yaitu tentang agama dia. Makanya seorang ulama mengingatkan dengan ayat ma aghna anni maliya halaka anni sultaniyah. Berapa banyak aktivis muslim yang mereka dari awal ingin li'i'lali kalimatillah, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau sudah masuk bersama dengan setan-setan yang merebutan harta dan kekuasaan, rata-rata agamanya jadi rusak, jadi hancur. Illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah. Hari saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka akan tidak berguna semua harta, jabatan, kedudukan, kemudian orang-orang yang kita banggakan, kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Al-Imam Ibn Al-Qayyim, beliau mengatakan, menjelaskan yang dimaksudkan dengan qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang selamat adalah hati yang selamat salamah minasyirki, selamat dari syirik. Hatinya datang kepada Allah itu tanpa menyekutukan Allah sama sekali, sehingga dia betul-betul selamat dari ini kesyirikan. Maka yang harus pertama kali kita usahakan dalam kehidupan kita, sekalian mau jadi apapun, mau jenderal ya monggo, mau jadi konglomerat ya monggo, jadi pejabat ya monggo, tapi
jangan sampai kita terjatuh dalam syirik. Jangan sampai justru urusan kita mencari harta, mencari jabatan, mencari kedudukan, justru terkadang dicari dengan wasilah syirik. Pergi ke dukun, pergi ke kuburan, kemudian melakukan ritual-ritual syirik, hanya untuk mendapatkan potongan-potongan dari kehidupan dunia, itu pun belum tentu dapat. Yang kedua, salamahanil bid'ah. Selamat dari bid'ah, yaitu berbagai macam penyimpangan-penyimpangan agama, mengikuti jalan-jalan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul kita dalam menempuh jalan agama. Berkreasi sendiri, lebih memilih apa yang dia merasa puas dengan caranya, bahkan terkadang membuat antipati dengan apa yang justru diajarkan Rasulullah SAW. Kurang marem, merasa kurang jadem, dia lebih marem kalau membuat kreasi sendiri dalam beragama. Makanya agama itu akhirnya menjadi kayak produknya sendiri. Boleh nggak boleh itu berkaitan dengan selera dia. Sakar begitu, sehingga urusannya sakar begitu. Itu adalah urusan, yaitu kepuasan nafsunya. Bukan gimana toh tuntunan Nabi, bagaimana toh ajaran Nabi, sehingga fokusnya adalah maremnya pribadi. Yang ketiga, selamat dari ghaflah, yaitu kelalaian. Sekalian, orang kalau hatinya lalai dengan Allah, lalai dengan kampung akhirat, lalai dengan tugas kehidupan kita yang hakiki untuk ibadah kepada Allah, itu hati kayak gini akan menyeret pemiliknya ke dunia binatang. Allah katakan ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lupa, lalai dengan Allah, lalai dengan yaitu akhirat. Kalau dengan urusan Allah, kampung akhirat, hari-hari untuk menghadap Allah, lalai. Tapi untuk urusan duit, urusan uang, urusan dunia, harta, jabatan, enggak pernah lalai. Dikirnya itu bahkan hari-harinya adalah seputar itu. Tapi kalau urusan kehidupan dia, berkaitan dia akan menghadap Allah, dia lalai. Model orang yang seperti ini kata Allah, ulaika kal an'am, hidupnya kayak seputar dunia binatang yang hanya urusannya itu adalah perut, kenyang, kemudian pemuasan keinginan dia, gak lagi mikir ya ini yang namanya agama, yang namanya Allah, yang namanya ibadah, yang namanya kampung akhirat. Yang penting urip seneng, yang penting happy, yang penting pokoknya puas, marem, seneng. Ini adalah pengekor hawa nafsu. Orang-orang mereka ya ini lalai kehidupannya bahwa dia akan menghadap Allah, apa yang harus dia persiapkan, maka nggak pikir halal haram, boleh nggak mikir. Yang keempat, ini selamat dari syahwat. Nah kalian, syahwat ini syahwat-syahwat yang melilit manusia. Orang kalau sudah kelilit syahwat itu nyun ngapunten, dia yang rusak adalah iradahnya, keinginannya. Nyun ngapunten dikandani sangel, sebab dia fokusnya itu adalah tercapainya syahwat yang dia inginkan. Kedanan, kalau dalam bahasa kita, kedanan bondo, kedanan yaitu rupa, kedanan jabatan. Orang kalau udah tergila-gila dengan ini, itu nyun ngapunten, mbok ilmunya sundul langit, itu rusak, keinginannya rusak. Maka walaupun dia tahu agama dari A sampai Z, ibaratnya nyun ngapunten sekolahnya itu di sekolah agama dari S1, S2, S3. Tapi kalau udah urusan syahwatnya itu sudah agama tinggal jadi alat untuk justru memuaskan dan mencapai target-target syahwat dia. Yang kelima yaitu selamat dari syubhat. Syubhat itu sekalian kesamaran, itu kalau menguasai hati orang, itu dia yang rusak adalah ilmunya. Sehingga sampai kemudian jadi blawur, namanya syubhat itu yaitu samar, blawur, sehingga nggak bisa melihat sesuatu dengan jelas. Sampai ada orang yang mereka itu mengatakan atau punya kalimat nyun ngapunten, semua agama sama.
Ini saking blawurnya sehingga tidak bisa membedakan. Kalau orang Jawa bilang sampai telek lincung sama coklat itu nggak bisa membedakan. Sehingga sangat ini blawur melihat hakikat kehidupan yang ada. Hati kita akan yang paling bermanfaat ketika kita menghadap Allah adalah hati kita yang suasananya selamat dari ini semuanya. Sehingga ini berkaitan dengan bagaimana seorang dia berbenah diri untuk memiliki hati yang ini selamat. Kemudian di antara pentingnya kita memperhatikan di kita, Bapak sekalian, Quran yang 30 juz yang penuh dengan nasihat mau'idhah, yang penuh dengan kisah-kisah yang memberikan faedah, pelajaran, hikmah dalam kehidupan kita, yang penuh dengan nasihat-nasihat Allah Ta'ala, ancaman, kemudian motivasi untuk kita. Yang ngapunten, Quran yang penuh dengan kemanfaatan ini enggak berfungsi sama sekali kecuali bagi pemilik hati yang hidup, pemilik hati yang baik, yang sehat. Allah katakan, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya Al-Qur'an itu yang di dalamnya penuh dengan pelajaran-pelajaran, penuh dengan ini ibrah, penuh dengan hikmah, penuh dengan segala kemanfaatan untuk meniti jalan kehidupan kita, sehingga kalau kita ikut Al-Qur'an itu dijamin lurus. Dijamin lurus. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini betul-betul membimbing manusia untuk memiliki kehidupan yang lurus selurus-lurusnya. Tapi Al-Quran yang penuh dengan bimbingan, petunjuk, arahan, nasihat, pelajaran itu nggak akan manfaat kecuali dihadapi oleh hati yang hidup, hati yang sehat, hati yang dia ini bersih dari kotoran-kotoran dan penyakit-penyakit. Sekalian, hatinya mukmin itu hati yang lunak. Hatinya orang-orang yang mereka rusak, hatinya dikatakan Allah kal hijarah au asyaddu qaswah, kayak batu atau bahkan lebih keras daripada batu. Yang ngapunten, kalau benih-benih yang baik, bagus disebar di tanah yang subur, itu terus tukul, subur, tumbuh, berkembang, bagus. Tapi kalau disebar di ini batu, nyuwun ngapunten, walaupun berkintal-kintal, berton-ton bibit unggul itu disebar di atas bebatuan, ya nggak ada yang tukul. Betul nonton ingkang tukul, nggak ada yang tumbuh. Maka beda hatinya Umar dengan hatinya Abu Jahal. Kalau kalimat iman itu sampai ke hatinya Umar, Masya Allah langsung tumbuh berkembang menjadi pohon iman yang sangat manfaat untuk diri dan orang lain. Tapi kalau yaitu bibit-bibit iman itu, kalimat-kalimat iman itu nyampe ke Abu Jahal, semuanya menjadi kayak bibit kering yang tidak tumbuh apapun. Demikian Nabi memberikan tamsil. Risalah agama itu kayak air hujan, kemudian hati kita kayak tanah yang menampung. Ada air hujan kalau jatuh ke tanah yang subur, besoknya akan tumbuh tatukulan yang kemudian menjadi hidup, nampak hidup. Airnya bisa menyerap, ini tanahnya bisa menyerap air, kemudian bisa menumbuhkan tumbuhan sehingga memberikan banyak manfaat untuk diri dan orang lain. Tapi kalau jatuh ke tanah yang tandus, hanya jatuh lewat, tanahnya enggak nyerap, apalagi menumbuhkan tetukulan, enggak. Ini kondisi hati orang dalam menghadapi risalah sekalian, sehingga Quran yang sangat bermanfaat penuh dengan pelajaran itu hanya akan manfaat bagi orang yang mereka hatinya baik, hatinya bagus, hatinya bersih. Sekalian, kehidupan kita, kenapa kita berantak pada hati kita? Kehidupan kita ini adalah ibaratnya tangga perjalanan meniti tangga-tangga menuju Allah untuk mencapai derajat yang tinggi di hadapan Allah, dan derajat yang paling tinggi adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah ada yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala.
Modalnya kita untuk bisa meniti tangga-tangga menuju Allah Subhanahu wa taala itu sehingga sukses mencapai derajat yang paling tinggi, itu penentunya adalah sehatnya hati kita. Kata Ibnu Qayyim, fa'lam annal abda yaqta'u manasila sayri ila Allah biqalbi wa himmati la bi badani. Ketahuilah, sesungguhnya seorang hamba dalam meniti perjalanan menaiki tangga-tangga perjalanan menuju Allah Ta'ala itu yang menentukan adalah hatinya dan himmahnya, hati dan cita-citanya, hati dan semangatnya. La bibadani, bukan badannya. Fataqwa fil haqiqah taqwal qulub. Takwa itu hakikatnya takwanya hati, laisa taqwal jawarih, bukan takwanya anggota badan. Kalimat Al-Imam Ibnu Qayyim ini, Bapak sekalian, beliau mengingatkan kepada kita, yang menentukan kita nanti sukses meniti tangga-tangga ini hati yang sehat. Ibaratnya kalau fisik meniti tangga-tangga bangunan itu yang paling lancar, yang paling nyak itu orang yang mereka badannya sehat. Tapi kalau nyon ngapunten setruk itu untuk naik sak tangga aja menggeh-menggeh dan makan waktu lama. Beda dengan kalau dia sehat, naik itu terus nyak, bisa ini sangat cepat. Sehingga urusan kita untuk betul-betul mencapai kemuliaan di sisi Allah itu urusannya adalah bagaimana kita mempersiapkan hati yang bagus, hati yang sehat, hati yang baik. Dan takwa itu letaknya di sini kata Nabi. At-taqwa taqwal qulub, takwanya hati, bukan takwa jawarih. Artinya orang yang betul-betul bertakwa itu orang yang mereka hatinya betul-betul bertakwa. Kalau zahirnya tidak menjadi standar ketakwaan. Oh, masya Allah, si fulan sergap banget sekarang itu salat subuh, jamaah subuh, datang ke masjid-masjid, itu belum tentu bertakwa. Sedang pengen bagi-bagi amplop dan sedang pengen cari perhatian orang. Aku lu tekon yang masjid, sesuk ya tanggal sekian pilih aku. Ada motifnya macam-macam. Tapi kalau orang bertakwa itu mesti ke masjid, tapi orang yang ke masjid belum tentu dia bertakwa. Ada yang ke masjid itu ya nyon ngapunten ya survei. Nanti barang iso dicangking mulih. Orang yang bertakwa itu mesti berjilbab, tapi nyon ngapunten tidak setiap yang berjilbab itu dia bertakwa. Masuk supermarket pakai jilbab gede, masya Allah, mau ngutil sih, biar punya bisa belang-belang jubui barang. Sehingga takwa itu apa yang di dalam hati kita. Sekalian pertanyaannya gimana sih mewujudkan hati kita yang bersih, yang bagus itu? Waktu kita hampir habis. Satu, sekalian, hendaklah kita berhias dengan akidah yang sahihah, akidah yang lurus. Bukan sekedar hanya akidah, tapi akidah yang lurus. Ada orang ya semuanya punya akidah, tapi akidah itu ada akidah yang lurus, ada akidah yang menyimpang. Yang ngapunten, orang jadi PKI itu ya punya akidah, ya akidahnya akidah PKI itu, ya akidahnya itu enggak kenal sama Allah, enggak kenal sama agama, dengan itu dia kemudian mewarnai kehidupannya. Maka melahirkan dia ini aksi-aksi amal yang sangat keji, yang sangat buruk. Yang diinginkan adalah dia berhias dengan akidah yang sahihah, iman yang benar yang diajarkan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Allah, Allahumma zayyina bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah hidup kami dengan hiasan iman. Ini iman yang Allah ajarkan dan Nabi ajarkan. Allahumma ini zayyini bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah diriku dengan hiasan iman. Ini Allah, ini Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, cintakanlah hatiku kepada iman. Wa zayyinhu fi qulubina, dan jadikan iman itu hiasan dalam hati kami.
Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, jadikan hatiku itu benci kepada kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Karena ini adalah beda suasana hati. Yang biasanya iman pasti akan benci dengan kufur, kemudian fasik, kemudian maksiat, pasti akan benci. Sehingga orang yang mereka hatinya tidak beriman condongnya kepada kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, bahkan mereka menikmati itu semuanya. Itu sudah menjadi cetakan. Sehingga kalau orang itu dia hatinya berhias dengan akidah yang benar, akidah yang lurus, iman yang lurus, dan itu harus belajar. Nabi mendidik para sahabat bertahun-tahun untuk menanamkan akidah yang lurus itu, maka akan mengarahkan hidupnya betul-betul semuanya ke arah yang bagus, ke arah yang baik, betul-betul sejati dalam membuat kebaikan di tengah-tengah kehidupan. Karena semakin sempurna akidahnya itu mencekat di dalam hatinya, semakin dia menjadi orang yang semakin sempurna dalam mewujudkan kebaikan. Yang kedua sekalian, hendaknya kita menghindarkan dari kemaksiatan. Maksiat itu kotoran yang menjadi noktah-noktah hitam yang mewarnai hati kita. Innal mu'mina idza atnaba dzanban nuqitat fi nuqtatun sauda. Orang itu kalau dia berbuat dosa maka akan dititik satu titik hitam. Kalau kemudian fa'in tabah wa naza'a, kalau dia itu bertobat, dia cabut yaitu dosanya itu, sukila qalbuh, hatinya akan kinclong kembali. Sehingga kayak kaca kena percikan hitam, diklir kemudian kinclong lagi. Wa in zada zadat, kalau dia tambah maksiat akan tambah titik hitamnya sampai terus tambah sampai kemudian kata Nabi, dan itulah ron, Nabi bacakan ayat kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun, itulah ron titik hitam yang mewarnai hati manusia karena perbuatan mereka. Bapak sekalian, hati kalau sudah ketutup dengan ron kayak gini, maka kata Nabi, ini kalqusi mujahiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yingkuru mungkaran illa ma usriba hawahu. Hati kayak gini ada hati kayak gelas terbalik, yang dia sudah tidak lagi mengenal yang ma'ruf, tidak lagi mengenal yang mengingkari yang mungkar, yang dia ikuti sekedar apa yang menjadi selera hawa nafsunya. Makanya kalau orang hatinya lurus, hatinya bersih, bagaimana tentang riba? Enggak haram. Bagaimana zina? Haram. Bagaimana khamar? Haram. Tapi kalau hatinya udah kalqusi mujahiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, gimana khamar? Boleh jual aja, bebas, nggak apa-apa. Bagaimana zina? Boleh buat aja lokalisasi di mana-mana. Bagaimana riba? Boleh menikmati aja, itu manfaat, dan seterusnya. Sehingga nggak bisa lagi membedakan antara hak dengan yang batil, karena sudah hatinya bahkan terbalik-balik, yang ma'ruf dimusuhi, yang batil diangkat-angkat, dijunjung tinggi. Ini hati ketika mereka ini hati yang rusak. Dan masih sangat panjang Bapak sekalian pembicaranya, waktu kita habis 30-an menit. Mudah-mudahan manfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memperbaiki hati kita, karena adalah poros kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, mencurahkan keberkahan, istiqamah sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, dipanggil Allah dengan panggilan yang sangat indah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Atunun jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.